Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 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 Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 7 orang. Berikut biodata guru mapel kami. Di sini kami akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selamat menyaksikan. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan antar negara, antar kelompok, atau antar individu di suatu negara yang berada dalam bidang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Adapun beberapa pengertian hubungan internasional menurut para ahli dan dokumen. Pertama, Muhtar Kusumadja. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang pula kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. Yang kedua, menurut Suwardi Wiratmaja, MA, hubungan internasional lebih luas daripada politik internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti sempit. Yang ketiga, menurut Charles, hubungan internasional adalah studi mengenai keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dan yang terakhir, menurut R. Suprapto, hubungan internasional merupakan sebuah spesialis yang menyelenggarakan beberapa cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional tentang kehidupan sosial manusia-manusia. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional. Poin pertama, menunjukkan kerjasama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Poin kedua, memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. Poin ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan. Adapun dampak negara yang menolak hubungan internasional adalah ketidakpedulian PBB atau organisasi internasional lain terhadap masalah yang timbul di negara tersebut. B. Dikucilkan dari pergaulan antar bangsa, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa itu sendiri. C. Diberhentikannya beberapa bantuan dari masyarakat internasional terhadap suatu negara. Tujuan hubungan internasional. Tujuan hubungan internasional sebagai berikut. A. Membuka peluang pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. B. Memenuhi kebutuhan warga negaranya. C. Mencapai kesejahteraan rakyat di dunia. D. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Asas-asas dalam hubungan internasional sebagai berikut. 1A. Asas kebangsaan, yaitu asas yang dibesarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. B. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang dibesarkan pada wewenang negara untuk melindungi dari kepentingannya dalam kehidupan masyarakat. C.
Asas internasional yaitu asas yang dibesarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Macam-macam hubungan internasional. A. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dilakukan oleh dua negara dengan tujuan mencapai suatu dan bersifat timbal balik. B. Kerjasama dengan regional. Kerjasama regional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. C. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah hubungan antara beberapa negara yang tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Meningkatkan perdamaian internasional. Dan meningkatkan persaudaraan. Sarana hubungan internasional. 1. Diplomasi. Diplomasi diperlukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa. Kita diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara lain. 2. Propaganda. Propaganda merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. 3. Ekonomi. Ekonomi merupakan sarana yang cukup penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Hal ini dikarenakan ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara dan dalam hubungan-hubungan antar negara. 4. Kekuatan militer. Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri. Mereka tidak mampu menghindari tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman yang dilancarkan lawan yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya. Manfaat hubungan internasional. A. Bidang ideologi. 1. Bagian benteng bagi bangsa terhadap ideologi negara asing yang berdampak negatif. 2. Mempublikasikan bentuk ideologi kita kepada bangsa lain. 3. Menilai sifat ideologi negara lain, apakah kaku atau fleksibel. Bidang politik. 1. Memudahnya menekan investasi asing. 2. Mendorong terciptanya stabilitas wilayah. 3. Menaikkan daya tawanan di tingkat internasional. C. Bidang ekonomi. 1. Perekonomian negara meningkat. 2. Memancing minat investor asing. 3. Peluang ekspor terbuka. D. Bidang sosial budaya. 1. Indonesia dapat memperkenalkan budaya ke belahan dunia. 2. Menambah wawasan terhadap budaya asing. 3. Memudahkan Indonesia untuk fokus terhadap budaya dunia. E. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Meningkatkan dan menjaga integrasi nasional. 2. Terciptanya stabilitas dalam negara. 3. Menunjang sistem keamanan bangsa dan negara. Beberapa pengertian organisasi internasional menurut para ahli. A. Pasal 57 Piagam PBB. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan persetujuan antar pemerintah atau antar negara. B. Daniel S. Schaeffer dan H. Fielded Jr. Organisasi internasional adalah pengatur bentuk kerjasama internasional yang membaca antara negara-negara. C.
Power. Organisasi internasional ialah organisasi pemenang, misalnya di bidang posisi atau administrasi kereta api yang didirikan atas dasarnya suatu saklat yang sifatnya lebih muatan daripada yang bersifat binergal dan dengan kriteria tujuan tertentu. Tujuan organisasi internasional. Tujuan organisasi internasional bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional. Pada umumnya, tujuan umum organisasi internasional sebagai berikut. A. Mengatur dan meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui berbagai cara yang dipilih sesuai dengan cara organisasi internasional yang bersangkutan. B. Untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi yang disediakan hukum internasional. Tujuan khusus selain hujan spesifik yang ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional. Tujuan khususnya yaitu menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum, atau alat untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan karakteristik tiap-tiap organisasi. Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. PBB merupakan organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia untuk mewujudkan perdamaian dunia dan mengadakan hubungan kerjasama antara anggota-anggota. PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang bersifat global karena anggotanya hampir seluruh negara di dunia ini. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang dideklarasi oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Tiongkok, dan Prancis. Dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Ini di PBB. Tadi Presiden mengatakan bahwa sudah pasti setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya, tetapi jangan lupa ada kewajiban kita untuk berkontribusi kepada dunia. Oleh karena itu keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan negara dengan kontribusi menjadi sangat penting artinya. Dan PBB secara khusus menekankan mengenai pentingnya collective global leadership. Dan pada saat tadi Mas Timothy nanya mengenai masalah kerjasama, banyak sekali Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Brunei, Sri Lanka, Ceylon, India, dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Rosenel Abdul Ghani. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung.
Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Gerakan No Block atau GNB, Gerakan No Block muncul setelah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Gerakan No Block didirikan pada tanggal 1 September 1962. Gerakan No Block mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut, yaitu menggambarkan rasa solidaritas di antara negara anggota, caranya membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. 2. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin, dan membentuk pengaruh negatif baik dan blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota gerakan No Block. Meeting was to promote the movement, to which support the formulation of the independent position, to overcome the bipolar international politics situation at that time. And approximately 1,000 journalists attended each subsequent non-aligned summit. For the conference organizers, this meant, in turn, that they had to provide additional hotel rooms, press centers, and technical equipment, in short, an adequate communication infrastructure. D. ASEAN. ASEAN merupakan suatu perhimpunan kerjasama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Baik, itulah tadi pembahasan kami tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat hubungan internasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu apa? Gerakan No Block ialah tujuan yang ingin dicapai dan oleh setiap orang dalam hubungan nasional sebagai berikut. Cukup kira Kami akan coba. Terima kasih.